Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad alaihi afdalus salati wa atamut taslimi. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan Ad-Darsul Ashir yang ada di Durusul Lughah. Dari kitab Durusul Lughah. Kita sudah membaca percakapannya dan juga sudah mengerjakan tamarinnya, latihan-latihannya. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk Ad-Darsul Hadi Ashar. Insyaallah di pelajaran yang ke-11 di pekan yang ke-5 hari ke-4 bulan yang pertama. Insyaallah kita akan membahas pelajaran yang ke-11 baik itu dari ringkasan maupun dari kitab Durusul Lughah. Karena tadi saya sudah lihat sekilas kan sepertinya materi yang ada di pelajaran yang ke-11 ini sedikit sekali. Insya Allah bisa kita selesaikan malam ini yang ringkasan dan juga yang ada di kitab Durusul Lughah. Nah, ada beberapa materi ini hanya satu aja, hanya 2 halaman. Hanya ada 2 halaman. Jadi katanya di sini Ad-Darsul Hadi Ashar, pelajaran yang ke-11. Hadi Ashar, pelajaran yang ke-11. Kalau 11 saja ya Ahada Ashara. Wahid. Ahada Ashar. Ya Ashar. Itu untuk mudzakarnya, untuk muannats Ihda Asyrata. Ihda Asyrata. Ihda Asyrata. Al-Hadi Ashar yang ke-11. Ahada Ashar 11. Ihda Asyrata 11 juga. Ahada Ashar untuk mudzakkar, Ihda Asyrata untuk muannats. Nah. Sini katanya perintahnya at-tadribu 'alal qiraah. At-tadribu 'alal qiraah. Tadrib ini sama latihan artinya. Latihan membaca. Al-qiraah membaca. Ala atas ya. Latihan atas membaca. Ini maksudnya latihan membaca. At-tadrib. Jadi tamrin yang ada di Durusul Lughah itu tamrin ini muradifnya tadrib. Tadrib berarti muradifnya tamrin. Sepertinya belum ada, kita kasih tahu kemarin ya. Tamrin. Nah. At-tamrin. Latihan. Al-qiraah, membaca. Qara'a yaqra'u, qari'un, maqru'un, qira'atan. Nah. Membaca.
Yang pertama itu fi ditambah dengan dhamir, dengan kata ganti dhamir. Dhamir apa nih? Dhamir, Muttasil. ya, dhamir muttasil. Jadi maksudnya dhamir di sini dia kita ganti dhamir yang tersambung, yang tersambung. Kemudian ditambah dengan dhamir. Jadi fi itu bisa ditambah dengan dhamir. Ini contohnya katanya lam dan dhamir, tapi di bawahnya itu fi. Lam dan dhamir yang kemarin sepertinya, yang lam memiliki ya, laka, li, laka, lahu. Li, laka, lahu, laha. Ini lam tambah dhamir yang kemarin. Kalau sekarang dia fi. Fihi, fiha. Fi tambah dhamir. Dia laki-laki, fihi dia perempuan, fiha atau mudzakkar. Kalau dia mukhatab atau lawan bicara, ini dhamir ghaib namanya, yang tidak ada orangnya. Oh. Yang huwa ghaib, yang hiya ghaibatun. Yang tidak ada. Kita bicarakan orang lain, dia. Oh. Ghaibah. Kemudian ini dhamir munfasil, dhamir munfasilnya kalau dia pakai huwa, hiya, anta. Anta menjadi fi. Fika. Ya. Tambah ka, fika. Jadi itu yang saya kita ucapkan ya. Barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Fika, di kamu. Keberkahan. Nah. Kemudian fiki dan juga fiha, fihi. Nah. Atau dia dua orang, fihima atau fihum, fihim, fihim. Kalau untuk mereka fihim. Nah, tidak jelaskan fihim. Bukan fihum ya, fihim. Fihim. Him berubah menjadi him. Atau fihinna. Untuk antunna. Mereka perempuan. Fihinna. Nah, itu untuk fi. Sementara dia bisa selain fi, bisa seperti ala. Ala. Ala menjadi alaihi, kemudian menjadi alaiha, alaika, dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua, saya mencintai katanya sini. Ini artinya nih. Saya mencintai. Uhibbu, ahabba yuhibbu. Kata kerja yang baru ya. Kata kerja ahabba yuhibbu. Ini asalnya dari ahabba yuhibbu. Nah. Uhibbu ini adalah namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' saya mencintai. Uhibbu. Saya mencintai an-nabiyya. Nah, dikuningin nih. Nah, dikuningin karena hukumnya dalam ilmu nahwu itu maf'ul bihi. Nah, saya jelaskan ya. Perasaan dari kemarin kayaknya kita belum ada belajar fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, enggak ada ya? Belum, Ustaz. Belum ya. Belum. Nah, Khoroja itu juga fi'il madhi, Ustaz. kharaja fi'il madhi ya. Yakhruju fi'il mudhari', ukhruj fi'il amr. Nah. Di sini dia fi'il mudhari', uhibbu, saya mencintai. Kata kerja untuk mengabarkan apa?
kata kerja dan juga pelakunya, saya. Pelakunya saya, kata kerjanya uhibbu, mencintai. Ini pelakunya saya, kata kerjanya mencintai. Nah, jadi an-nabiyyah di sini. Nabi. Dia berbaris fathah. Berbaris fathah. Karena hukumnya itu maf'ul bihi atau menjadi objek. Siapa yang mencintai? Objek yang mencintai itu siapa? Itu adalah Nabi. Saya mencintai Nabi. Nah, fathah. Nah, diberi tanda merah sini. Kalau dia setelah kata kerja ditambah dengan pelaku, objeknya menjadi maf'ul bihi, berbaris fathah, berharakat kasrah. Fathah, berharakat fathah. Maf'ul bihi sebenarnya namanya. Nanti saya kita jelaskan masalah fi'il, madhi, mudhari' dan amr. Insyaallah mungkin akan ada nanti. Di sini perintahnya katanya guru beri contoh membaca teks dars 11. Nanti jadi saya nanti akan membacakan yang ada di Durusul Lughah, kemudian teman-teman memberikan harakat atau baris. Kemudian nanti kita akan baca satu. Nah, teman-teman akan baca. Nah, itu sebagian berbaris dan sebagian lagi tidak, berharakat, sebagian tidak berharakat. Nah, kemudian meminta para peserta didik untuk mengirim rekaman ya. Rekaman. Nanti sedikit insyaallah. Kemudian itu yang kedua, jadi hanya 2 materi. Materi yang pertama tambah fi, masih samuan yang kemarin, masih samuan enda dan juga kata yang sebelumnya. Abi, ma'a dan juga la, inda, lim. Laka, li, laka, lahu, laha, disambung. Jadi fi masih sama materi samuan yang sebelumnya. Dan juga ini yang baru. Ringkas sekali dijelaskan sini ya. Uhibbu. Mungkin hanya kata kerja ini saja yang akan kita dapati di Rasulullah di pelajaran 11. Nah. Tafadhal al-Mir. Kosakata barunya ma fihi. Nah, ini cuma satu-satu ya. Kosakata baru untuk ungkapan ma fihi atau ma fiha, tidak ada di dalamnya. Jadi fihi laki-laki dia ataupun untuk mudzakkar. Kita jelaskan tadi di atas, fihi untuk mudzakkar, kata mudzakkar, fiha untuk muannas. Nah, kemudian kosakata baru yang kata bendanya ahadun, satu atau seorang, ahad. Jadi dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Tidak seperti itu kan, ini dia dari sini, ahad. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah qul fi'il amr. Katakanlah huwa, dialah Allah ahad, yang maha satu, maha esa. Nah, maha satu, maha esa. Nah, itu untuk kosakata barunya hanya 2 saja. Kemudian kita insyaallah bawahnya ada surah Tsani Asyar yang 12. Jadi langsung kita masuk ke Durusul Lughah. Kita Durusul Lughah. Tafadhal minta. Silakan. Ini Tat, kenapa jadi fihi Tat ya? Yang atas. Yang ini. Yang atasnya lagi Tat, yang yang atasnya penjelasan lagi. fi'il dhamir ini. Berkenaan berbaris kasrah, berharakat kasrah gitu. Iya Tat. Oh iya. Seperti itu dalam kaidah bahasa Arabnya, baku yang bahasa bakunya seperti itu. Jadi dia bukan fihu ya. Seharusnya fihu gitu kan? Iya Tat. Khusus Iya, untuk itu aja atau gimana? Sepertinya ini khusus untuk yang sebelumnya berbaris berharakat kasrah, kemudian setelahnya itu sukun. Kalau ala bagaimana ala? Alai sama. Jadi
alaihi. Jadi mungkin ini atau pedomannya. Sebelumnya itu berbaris kasrah, berbaris sukun fihi. Nah, dia seperti itu dalam bahasa Arabnya sudah dari sananya jadi kayak gitu. Akan tapi. Nah, akan tapi di dalam metode bacaan Al-Quran namanya dia itu ada ijazah, sanad. Ada yang pernah dengar sanad Al-Quran di sini? Sanad. Itu ada 7 riwayatnya sama-sama ya. Seperti banyak orang dari Maghribul Arabi seperti Maroko, Jazair, yang bagian baratnya Arab sana, ke Afrika. Itu mereka baca Qurannya itu riwayat Qalun. Kalau kita Hafs, itu mereka bacanya alaihum. Saya tidak tahu pasti riwayat apa itu. Terus, jadi bacaan Al-Quran itu ada 7 riwayat yang diriwayatkan sampai riwayatnya ke Nabi. Itu yang muttafaq alaih. Itu atau yang muttafaq alaih, yang disepakati. Kemudian ada qiraah asyarah namanya. Itu qiraah sab'ah ya. 7 ada juga namanya qiraah asyarah. Jadi itu sangat jarang penggunaan untuk alaihu atau fihu. Nah, kan tapi yang bakunya seperti ini fiha. Tidak menjadi fihu. Nah, apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Ada pun soal? Ya, kita masuk ke Durusul Lughah. Nah, sini ada sedikit ya. Hanya membaca saja, latihan membaca. At-tadribu al-qira'ah. Seperti perintah tadi. Hanya 2 halaman sama 2 halaman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi yang pertama di awal, insya Allah saya akan baca duluan. Ini kan sebagai baris ya. Teman-teman usahakan ada pena atau pensil, terus ada kitabnya, silakan dikasih harakat. Nah, ad-darsul hadi ashar baiti. Kalau kecepatan atau ketinggalan boleh ya, langsung bilang ya. Ini apa tadi saat? Nah, boleh langsung dipotong. Nah, hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun. Ulang. Nah. Hada baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyyi. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati. Nafidatu ghurfati maftuhatun.
Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Kalau dia dibaca wasal ya, hamzah wasal ismu ini. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Apa ya? Ada nunnya sebelum wahidus. Jadi bukan wahidus, wahidun ismu. Seperti ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Wahidun ismuhu Usama. Nah. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Nah. Al-hilal. Dari atas kita mulai ya. Nah. Al-hilal. Ismauni. Siapa Ustaz? Nah, tafadhal. Iqra. A'id al-qira'ah. Ana setelah teman-teman saja Ustaz. Oke. Almer. Live. Belum keluar ya. Auliyadi. Hadir Ustaz. Nah, tafadhal. Dari atas ya Ustaz. Ya. Ya Ustaz, Ad-darsul kepencet tadi Ustaz. Kepencet Almer. Ya Ustaz. Nanti setelahnya oleh Dina. siapa? Nah, Almer dulu. Nah. Dari mana Ustaz? Dari atas. Ad-darsul hadi asyar. Ad-darsul hadi asyar. Baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafizatun. Nanya banyak. Iya, Ustaz. Wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi.
Sampai mana tadi? Hada Saat ya. saati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa hakibati tahtal maktabi nafizatun ghurfati Nafidatu. nafizatun ghurfati Enggak pakai tun. Enggak pakai tanwin. Kenapa dia pakai tanwin? Karena dia ghurfati ya maftuh mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi maftuhatun nafidatu ghurfati maftuhatun ya. Nah, tafadhal Almer. Lanjutkan. ya Ustaz. Hadhihi Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu akhiti ukhti. ukhti. Ya, dikasih harakatnya Almer. Ya Ustaz. Ukhti ya. Habis ini apa Ustaz? Dari Setelahnya. ghurfatu akhi ini saya belum tulis itunya Ustaz, harokatnya. Oh belum, tinggal 6. Auliadi, tafadhal. Diulang dari atas saja ya Auliadi. 6. Nanti Almer pas sampai bawah dikasih harokat ya Almer ya. Dengarkan temannya. Baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun sagiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafijatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Haja sariri wa haja kursiyi wa haja maktabi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafijatun ghurfati maftuhatun. Nafidatu. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ya. Jadi nafidatu mudhaf, ghurfati mudhaf ilaihinya. Nah. Nafijatu ghurfati maftuhatun. 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 Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti sagiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Sa'adun. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Gimana Almer? Sudah ditulis tadi harokatnya? Nah. Fauzan. Nah, Ustaz. Tafadhal. Ta'in. Dari mana Ustaz? Lagi ditulis Ustaz. Dengarkan ya Almer ya, teman-temannya yang lain. Nah, dari atas lagi Fauzan. Dari Hazi Baiti Ustaz. Dari atas. Baiti dari judulnya. Atau dari atas lagi ada Sul-Hadi Asyara. Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Enggak hadiah, hadi. Ini sebenarnya sukun nih. Ad-Darsu Hadi Asyara. Baiti. Haza baiti. Baiti amamal masjid. Baiti jamilun.
fihi hadiqatun Hadiqatun. hadiqatun saghirah. Hadhihi ghurfati fiha nafizatu kabiratun wa mirwahatun jamilah. Hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa kibati tahtal maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhatu. Maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun usmuhu ismuhu Namanya ya. Usamatu. Wali uhtu wahidatu ismuha Uhtun bagi tanwin. Uhtun wahidatu ismuha. Ada tanwin juga. Uhtun wahidatun. Ini na'at dan juga man'ud sama tanwin. Uhtun wahidatun ismuha su'adun. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbun abi wa Ini tidak pakai tanwin karena dia bukan kata benda, ini kata kerja. Uhibbu. Kata kerja tidak ada yang pakai tanwin. Nah. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Naam, Humam. Nah, Ustaz. Ad-darsul hadi asyarah. Baiti, hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafizatu ghurfati maftuhatun. Hadza ghurfatu akhi. Wa tilka hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Kemudian Ibnu Aras. Naam. Isma'uni. Naam. Hadza baiti amam al-masjidi. Baiti jamilun. Fihi
حديقة صغيرة. هذه غرفتي، فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري، وهذا كرسيي، وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب، وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي، وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة، وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي، وغرفة أختي أمام المطبخ. لأخ وحيد اسمه Wa yang banyak. Li akhun wahidun. لأخ واحد اسمه أسامة، ولأخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي، وأحب أخي وأختي. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian Medi, nah. Tapi yang tamarin langsung ya. Medi. Semua nih. Medi. 6 Ustaz. Ya Ustaz. Yang tamarin langsung ya. Nah, tamarin. Sama saja perintahnya. Kan tapi ini teman-teman yang lain dikasih harokatnya yang tamarinnya. Siap Ustaz. Tamarin Iqra waktub. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Maza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fi masjidil jami'ati man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Man fi hazihil ghurfati fihal mudiri. Fihal mudiru. Kenapa dia bukan berbaris atau berharakat kasrah al-mudiri? Karena dia sudah di sini. Fiha. Seharusnya yang ini, yang hanya ini berbaris berharakat kasrah. Akan tapi yang al-mudiri tidak. Nah, fihal mudiru. Nah, Ustaz. Syukran. Nah, barakallahu fiik. Nah. Kemudian pergi. Nah, Ustaz. Yang terakhir. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu astadhi. Uhibbu ustadhi. Uhibbullah. Uhibbullaha. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, ahsan tabarakallah fiik. Jadi yang ini yang sallallahu alaihi wasallam ini termasuk bersalawat ya. Jadi kita kalau mengucapkan ini sudah bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Kata hadisnya itu al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Nah, orang yang pelit itu adalah orang yang apabila aku disebutkan padanya atau nabi ya nabi. Kalau aku disebutkan padanya dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi makanya setelah tulisan nabi ataupun rasul
pakai sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat. Jadi orang yang mendengar juga ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, Afwan Ustadz, izin bertanya. tafadhal. Itu yang Nabiya itu kenapa Nabiya Ustadz ya, bukan Nabi? Tadi masuk terlambat. Medi, di materi tadi sudah dijelaskan sepertinya. Iya, tadi saya masuknya agak terlambat Ustadz. Ya benar. Soalnya di ringkasan ada tadi dijelaskannya. Sini blank ya. Jelaskan sini uhibbu dan juga an-nabiyya berwaris tulisan berwarna kuning. Yang an-nabiyya ini karena dia objek. Hukumnya itu dalam ilmu nahwu dia adalah maf'ul bihi objek. Maf'ul bihi objek. Nah, makanya harakat akhirnya adalah fathah. Uhibbun nabiyya. Jadi uhibbu ini dari sebelumnya itu uhibbu saya mencintai. Jadi kata kerja tambah pelaku katanya. Kata kerjanya adalah mencintai dan pelakunya adalah saya. Jadi uhibbu saya mencintai. Kemudian an-nabiyya siapa? An-nabiyya berbaris atau berharakat fathah. An-nabiyya itu adalah hukumnya dia adalah maf'ul bihi. Nah, objek. Selalu seperti itu. Nah, syukron Ustaz. Afwan. Nah, tadi yang belum bintang. Iya, Dad. Yang mana, Dad? Tadi belum baca kan? Belum, Dad. Yang tamarin. Nah. Yang satu. Ulang lagi yang satu. Tamarin, iqra waktub. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Wa qalami. Ya. Wa daftari. Ya, wa daftari. Nah. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Man fi hadhil ghurfatu Man fi hadhil ghurfati Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Lanjut. Lanjut. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbullaha. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyata. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Almer. Salah pencet lagi Almer. Nah, Al-Hilal. Siap Ustaz. Tafadhal, mau yang mana bacaan? Kita sudah baca semua nih. Ada rahatika. Yang mana enak? Terserah Ustaz. Terserah? Oke, yang atas ya. Darsul Hadi Asyar. Oh, yang atas. Siap Ustaz. Yang bawah Ustaz. Bisa ngatur sendiri saya. Apa Ustaz? Iya, bisa. Tadi kan suruh pilih yang mana? Yang enak. Bawah aja Ustaz. Yang enak ya. Yang bawah. Yang mana? Oke, tamarin. Nah. Satu berdua. Tamarin. Bisa satu, bisa dua. Ustaz, Afwan Ustaz. Pencet tadi. Ya, nanti tunggu sebentar ya Almer ya. Ya, Ustaz. Tunggu sebentar ya. Aku pencet. Nah, yang satu. Nah, tafadhal Hilal. Siap Ustaz. Tamarin. Iqra waktub. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Fihi hanya hamidun. Fihi
fihi hamidun. Ya. Ma hadza fil haqibatun. Fil Fihi. fil haqibati. Karena ada huruf jar. Ia Oh, siap mengkasarkan. Ustaz. Nah, Madza fil haqibati. Fiha kitabu wa qalamu. Fiha kitabi, buku saya. Fiha kitabi wa qalamu. Kan ada iya-nya itu. Wa qalami. Iya, dhamir muttasil. Wa qalami. Wa daftari. Man Siapa tadi? fis sayyarah. Maaf Ustadz, mic-nya kebuka. Oh. Saya kalau orang ngomong saya ikut biasanya. Iya. Maaf Ustadz. Saya kira ada orang di belakang Hilal tadi. Afwan Ustadz. Sendiri anak Hilal? Siap Ustadz, sendiri. Iya. Maaf. Jadi fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ini pelajaran kemarin. Kata ganti yang bersambung namanya. Dhamir muttasil. Jadi kitabi buku saya, qalami pena saya, daftari buku saya. Nah, jadi kitabi sama daftar itu seperti buku daftar perbedaan dengan kitab. Daftar itu buku tulis. Kalau kitab itu secara umum. Buku yang tebal itu disebut juga dengan kitab. Nah, fadal, lanjut. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Wa qalami, ini enggak panjang namanya. Wa qalami enggak. Wa qalami. Wa qalami. Masih. Wa daftari. Wa qalami. Wa qalami wa daftari. Ya. Man fis sayyarah. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fi masjida jami. Fi masjidil. Man fi masjidil jami. Jangan Jami'atil an. Ma fihi ahad. Ma fihi ahadun. Man fi hazihil ghurfati. Fiha mudaru. Direktur. Pimpinan. Fiha mudaru. Al-mudiru. Fiha mudaru. Fihal mudiru. Fihal mudiru. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Nah, Almer. Keren Ustaz. Afwan. Almer. Yang terakhir namanya Iqra. Nah. Bawah yang nomor 2. Iqra. Uhib wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbullah. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyah. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Naam, semuanya sudah baca. Naam. Kalian ada soal? Ada pertanyaan? Belum kita sedikit membahas yang di luar pelajaran yang Anda ingin saya sampaikan sesuatu. Nah, Naras. Tafadhal. Afwan, saya mau bertanya yang arti dari ma fihi ahadun itu apa ya Ustaz? Ya, nah. Tadi diringkasan nggak tadi ya? Ada. Kosakata baru yang ungkapan ini. Ma fihi, ma fiha. Artinya tidak ada di dalamnya. Nah. Syukran Ustaz. Jadi nya itu kembali ke muzakkar atau muannas. Nah, tafadhal liadi.
Izin bertanya Ustaz. Kalau yang tadi Ya. ada yang di teks yang baiti itu, Ya. itu kan hajal, itu nggak bisa dimasukin dimasukin alif lam ya Ustaz. Misalnya Nggak bisa. hajal baiti kan, nggak bisa Nggak ya. bisa. Nggak bisa. Oh. Karena dia sudah pakai kata sambung. Kata ganti yang tersambung, bomir, baiti. Jadi tidak bisa ditambah al-baiti. Hadal baiti itu salah. Nah, nggak boleh dalam bahasa Arab. Nah. Jadi harus hada Ustaz. baiti. Nah. Syukran Ustaz. Maafkan. Ada lagi yang lain? Nah, tidak ada yang tadi yang saya sampaikan nih. Pertama yang ini tadi nih. Mafi ahad yang ditanyakan sama Ibn Aras tadi. Nah, tidak ada dalamnya. Itu kalau penggunaannya di yang sering saya dengar di Madinah itu teman-teman saya orang Saudi juga fihi atau mafihi. Jadi mafi. Hinya itu hampir tidak terdengar seperti seolah dia bahasa amiyah, bahasa pasar. Nah, apakah ada mafi? Itu ya mafi. Harusnya mafi dan mafi. Jadi mafi. Kalau bilang nggak ada, mafi. Sinonimnya apa? Ghairu mawjud. Seperti tadi itu. Jadi main mentiadakan mana fiha yang kemarin kita pelajarin ya. Mafi. Kalau fi aja ada. Jadi ini artinya ada. Ada. Kalau ini tidak ada. Tidak. Jadi tidak. Itu fungsi dari ma tadi ma tidak. Seperti la. Akan tapi la tadi tidak masuk, tidak bisa dipakai la fihi. Nggak bisa. La fihi. Tidak ada salah. La fihi. Untuk mengatakan tidak ada, yang benar adalah ma fihi. Ma fi. Itu yang banyak dipakai nam. Ataupun lawannya secara keseluruhan nih tidak ada adalah ghairu mawjud. Ini yang fusha, yang baku. Mau ghairu mawjudin itu yang kemarin disampaikan ya. Mau wujudin tidak ada. Kalau ada mawjud. Mawjud. Kalau sekarang ini jangan dipakai mawjud dan ghairu mawjud nih. Yang banyak yang ini tadi, ma fihi atau fihi. Kemudian yang mawjud dan ghairu mawjud juga sepertinya seiring zaman waktu ini berubah juga dipakai sama orang Arab sana. Padahal kemarin itu dia tidak sesuai dengan kaidah, dan saya pernah lihat cuplikan Utsaimin di YouTube. Beliau ketika mendengarkan teman-teman atau para pendengarnya yang juga sama orang Saudi, mereka bilangnya mutawajid sampai dikatakan sama Syekh Utsaimin itu, dari mana asal kata mutawajid ini? Nggak ada dalam bahasa Arab. Jadi disalahkan sama Syekh. Mutawajid salah. Padahal sudah disalahkan, akan tapi yang masih banyak dipakai sama orang sana yang ini mutawajid, mutawajidun. Paling benar yang ini cukup pakai mawjud, mawjud. Ketika ditanya, adakah orang sana? Ada. Kalau orangnya banyak, mawjudun. Kami ada, nahnu mawjudin. Nahnu mawjudin ditambah jam mudzakkar salim ya. Waw dan juga nun, mawjudun. Kami semua ada, mawjudun. Atau untuk kata benda yang lain yang tidak berakal, nah, bisa juga ghairu mawjud. Akan tapi yang banyak dipakai sama orang Saudi itu ini mutawajid. Padahal salah ya. Tidak ada asal katanya dalam bahasa Arab. Kan tapi tidak bisa kita salahkan langsung orang itu. Kenapa? Karena bahasa orang itu, kan tapi ya, orang itulah yang sering menggunakan percakapan dalam bahasa Arab. Kalau kita salahkan, nanti kita yang disalahkan balik gitu jadinya. Nah, kamu orang asing, sosok bahasa kami pula kan gitu. Gitu. Padahal guru mereka, Syekh Utsaimin sudah membantah kalau ini tidak benar mutawajid ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga seperti ini sudah, kemudian seperti yang bacaan ini. Ini usahakan teman-teman semua membacanya itu lancar dan juga cepat ya. Itu untuk melatih membaca. Kami dulu untuk melatih bacaan juga seperti itu. Dibaca dengan yang keras. Itu kan baca Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran itu usahakan kita bacanya yang keras. Baik gunanya apa? Gunanya untuk
selain kita mengucapkan lafaz itu terdengar untuk ikut menghafal, telinga kita juga ikut menyimpan gitu dalam memori kita. Nah, jadi mulut mengeluarkan suara, kemudian telinga mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh mulut tadi. Jadi itu berguna untuk mempermudah, memperlancar baik itu bacaan ataupun hafalan Al-Quran dan hafalan yang lainnya. Nah, contohnya seperti Darsul Hadi Ashar, baiti hada baiti, baiti amam al-masjid, baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun hadihi ghurfati fiha nafidhun kabiratun wa mirhatun wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri wa hada kursi wa hada maktabi. Nah, di kota Madinah di Masjid Nabawi biasanya tuh sebulan sekali atau beberapa bulan sekali dia ada majelis sama namanya. Majelis atau halaqah, kayak seperti majelis itu seperti ta'lim ya, akan tapi dia sama untuk mendengarkan saja. Jadi untuk mendapatkan sanad atau ijazah ke syekh tadi. Jadi syekh itu yang duduk, kemudian ada yang baca di bawahnya. Itu yang baca tuh, dibacanya tuh kitab tebal kitab itu. Mereka bacanya cepat sekali. Gitu. Bahkan saya aja habis mikir ya baca kayak gitu. هذا بيتي أمام مسجدي بيتي جميل فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومرحة جميلة هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على مكتبي وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وغرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة وغرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أحمد ولأخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أختي وأخي وأختي. Kayak gitu mereka katanya. Cepat sampai berjam-jam makan. Mulai sudah subuh sampai zuhur, terkadang ada juga yang sampai malam untuk mendengarkan yang dibacakan ke syekh itu. Nanti kita dikasih semacam sertifikat kalau kita bersambung sanadnya sampai dari si fulan ke atas terus sampai si pemilik kitab tadi, si penulis, atau sampai ke nabi mungkin, atau sampai ke sahabat. Nah, ada sunan-sunamanya. Nah, itu yang kedua saya tahu, bisa kita tahukan. Kemudian yang ketiga itu seperti kemarin saya kebetulan ingin membaca Quran, kemudian mendapati kata yang ini. ونحمل فيها من كل زوجين اثنين. تفسير سورة هود زوجين. يعني حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Sini ada kata zaujaini, sepasang. Zaujaini. Seperti kita sebutkan sebelumnya, kalau zauj arti zaujun itu bukan hanya untuk khusus untuk suami saja, akan tapi untuk secara umum apapun yang berpasang-pasangan. Jadi karena saya baca ini kemarin secara tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir, kata beliau tafsirnya seperti ini. Ini yang bawahnya. حينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة. Ini tafsiran dari Ibnu Katsir yang dikurang, kata beliau terkala Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, kemudian disuruh orang masuk kapal tersebut min kulli zawjayn, bukan hanya manusia saja yang disuruh masuk kapal, orang-orang yang beriman sama Nabi Nuh. Min kulli zawjayn, setiap yang sesuatu yang berpasang-pasangan, min sunufil makhluqat, di semua jenis makhluk, min sunuf tawatil arwah, yang memiliki ruh. Qila wa ghairuha minan nabatat, dan juga dikatakan dari tumbuhan juga minan nabatat, isnain, dua pasang. Dzakar wa unsa, yang pria dan wanita, yang jantan dan juga betina, baik itu hewan maupun, jadi ada yang tumbuhan yang dia jantan dan juga betina. Nah, faqila kana awwalu man ukhila fi tuyur durrah. Nah, ini ceritanya. Dan bahwa dikatakan yang pertama kali masuk itu adalah dari golongan bangsa burung. Durrah ini saya lupa, sejenis burung, dari bangsa burung. Kemudian yang terakhir dimasukkan ke dalam kapal itu dia dari golongan, dari kelompok binatang itu hemar.
Himar apa? Himarun. Kemarin kita belajar? Keledai. Ya, keledai. Kemudian kita yang diriwayatkan sini pada kali iblis. Jadi iblis berusaha ikut masuk. Jadi iblis dari zaman dulu sudah ada ya. Bukan teman kita aja. Iblis itu bapaknya, nenek moyangnya jin, setan itu. Iblis, nenek moyangnya yang diperintahkan sujud ke Nabi Adam. Jadi sesuai permintaan iblis itu diberikan kehidupan yang sampai akhir zaman iblis. Nah, jadi dari zaman Nabi Nuh iblis itu sudah ada. Bahkan dari zaman Nabi Adam. Nah, sampai zaman kita sekarang ketuanya iblis itu. Nah, pada kala iblis dan kemudian iblis pun ikut masuk muta'alliqan bi nabihi. Muta'alliqan sambil memegangi ekor mahimar tadi, ekor keledai. Nah, pada kala jadi wajah yuridan yang kemudian iblis ini menggantung iblis di ekor keledai tadi, pengen masuk juga dia. Kemudian keledai itu nggak mau dia, kalau berhenti keledainya karena ada iblis yang narik dia. Kemudian Nabi Nuh berkata, kenapa kamu berhenti keledai? Waihak, udkhul, masuk cepat. Fayanhat wala yaqdir. Maka dia ingin masuk tapi tidak bisa. Maka udkhul wa in kana iblis ma'ak. Maka masuklah. Kalaupun iblis itu bersama kamu, yang penting masuk dulu. Dia menyelamatkan orang. Nah, pada kala fisafina. Kemudian mereka berdua masuk. Jadi masuk iblis seperti tamu yang tidak diundang ya, masuk. Nah, jadi buru-buru cerita ya. Tapi ini cerita ini kesahihannya itu sewa alam ya, seperti dari biasanya cerita kayak ini diambil dari Israiliyat, dari kitab-kitab Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi bisa dibenarkan, bisa juga disalahkan. Kita itu. Nah, wadakar Abu Ubaidah kemudian disebutkan juga yang lain Abdullah Mas'ud annahum lam yastati'u, mereka tidak bisa membawa ma'ahum al-asad, membawa seekor singa. Bahaya kalau bawa singa. Hatta ulqiyat alaihuma, sampai singa itu diberikan sakit singanya baru bisa masuk, sengaja dibuat sakit oleh Allah. Nah, kenapa dia tidak bisa, singa nggak boleh masuk? Karena bahaya singa itu ya, terkamnya semua yang ada dalam kapal itu. Lama hamalu fi safina, kemudian kalau Nabi Nuh mengkluzurin setiap yang sesuatu berpasang berdua langsung kifat main mengawasi bagaimana orang-orang akan tenang, ataupun bagaimana makhluk hidup, ataupun bagaimana binatang-binatang yang lain akan tenang. Binatang-binatang ternak akan tenang, sementara ada singa samping mereka. Nah, sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan menjadikan singa itu sakit, langsung makan tadi aja. Kan awal humman dan itu adalah demam yang pertama kali, sakit pertama kali diturunkan ke bumi. Nah, masyaqul farah, kemudian mereka syakau, mengadu tentang masalah tikus lagi, tikus. Kalau al-fuwaisiqah tufsidu alaihi ta'ana wa ta'ana. Tikus ini merusak makanan kami dan juga barang-barang kami. Nah, fa'allahu ila asad, kemudian Allah memberikan wahyu kepada singa, fa'atasa, kemudian dia bersin. Asad tadi singa tadi bersin, kayak mau asin. Suaranya keras ya, kalau binatang itu suara singa itu seram. Nah, enggak. Fa kharajatni ratmin, takutlah tikus tadi kemudian keluar, fatakhabbat al-fa'rat minha, kemudian tikus tadi bersembunyi karena takut akan auman singa. Nah, itu tafsir dari Ibnu Katsir surat Hud yang tadi. Boleh teman-teman buka semuanya di tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan juga boleh dilihat. Nah, ayat ke-40, surat Hud ayat ke-40, juz 12. Nah, mungkin itu ada pertanyaan yang lain? Ada soal? Ustaz, Tafadhol. terkait rekaman tadi gimana Ustaz? Rekaman yang mana? Yang petunjuk tadi kan meminta para peserta didik untuk mengirim rekaman suara membaca teks tadi. Tadi kita sudah kerjakan, tidak perlu ya. Insya Allah tugasnya bukan yang itu, yang lain nanti insya Allah. Kita sebuah sekali insya Allah tugasnya. Untuk muradif dari dari zaujun tadi, suami. Kalau sinonim kata dari suami, zauj yang suami ya. Ini dalam surah An-Nur juga ada. Wa bu'ulatuhunna. Wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Surat An-Nur, surah An-Nur ayat ke-31. Di sini menjelaskan tentang wahai orang-orang yang
orang yang beriman dari kalangan perempuan. Wanita muslimah, nah, jauhlah minal sorihinna, hendaklah kalian pandangan kalian, yahfadzna furujahunna, menjaga kemaluan kalian, wala yubdina zinatahunna, dan juga kalian tidak memperlihatkan perhiasan kalian illa ma dhahara, kecuali apa yang biasa ditampilkan, wala yudhina bi khumurihinna ala jubihinna, dan hendaklah menjulurkan khumurihinna juga kalian sampai dengan tuyubihinna, sampai di sini, sampai panjang, menjulurkan sampai panjang. Kemudian mulai bina zina tahun illa zina, dan janganlah kalian wahai perempuan muslimah, orang beriman, zina tahun, kalian menunjukkan perhiasan kalian illa li bu'ulatihinna. Perhiasannya secara umum ya. Perhiasan baik itu dari perhiasan yang dipakai, emas ataupun perhiasan yang lain dari bagian organ tubuh wanita yang lain. Nah, kemudian singkatannya apa? Illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami kalian. Bukan berarti maksudnya satu orang perempuan suami banyak, enggak, bukan seperti itu. Maksudnya secara umum, wahai perempuan suami-suami kalian, sama. Wahai perempuan kaum mukminin, orang yang beriman dari kalangan perempuan, illa li bu'ulatihinna, janganlah kalian memperlihatkan perhiasan kalian kecuali kepada suami, li bu'ulatihinna. Jadi muradif dari zaujun ba'lun. Saya kita belum tulisnya. Terus sebentar. Lupa saya ngasih kemarin. Ba'lun, jadi zaujun, suami. Motifnya itu adalah ba'lun. Dan jamak zaujun, azwajun, para suami. Azwajun. Kemudian bu'ulun. Bu'ulatihinna. Nah. Al-bu'ulah. Nah. Itu dari muradif dari suami. Nah. Mungkin itu sudah lewat ya, sudah lewat 8. Nah. Sudah lewat. Mohon maaf untuk lewatnya. Nah. Ada pertanyaan lain? Halindakum soal? Atau kita cukup sampai sini? Jika tidak ada, fokus sebentar tadi kita ambil lewat ya. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah sebulan ya, full ya, sebulan. Di pekan yang ke-5, hari yang ke-4. Nah, sudah sampai ke pelajaran yang ke-11. Insyaallah yang bulan depan insyaallah kita akan masuk ke ad-darsu tsani asyar, pelajaran yang ke-12 di kitab Durusul Lughah. Nah, kan tapi insyaallah mungkin akan ada tugas. Nah, tugas ringan ya. Enggak berat insyaallah, ringan untuk ulang pelajaran yang ada di Darsul Awal sampai dengan pelajaran pertama sampai dengan ad-darsul hadi asyar, pelajaran yang ke-11. Nah, mungkin itu dulu. Sallallahu wasallam ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.